nyeri perut, mual, cepat kenyang. Gejala seperti ini sering dianggap masalah pencernaan biasa. Tapi bagi sebagian orang, keluhan yang tampak sederhana bisa menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sebuah kondisi langka, pelan, dan nyaris tidak terdeteksi, sampai ia membesar dan memenuhi hampir seluruh rongga perut. Pada saat CT scan dilakukan, barulah tampak adanya struktur asing yang padat mengisi lambung. Gumpalan rambut yang mengendap selama waktu yang lama. Trichobezoar terjadi ketika rambut yang tertelan tidak bisa dicerna. Setiap helai baru yang masuk akan menempel satu sama lain, membentuk gumpalan besar yang semakin keras. Dan pada sebagian kasus, gumpalan ini memanjang ke usus. Kondisi inilah yang disebut Rapunzel Syndrome. Ini adalah kisah seorang remaja perempuan. Ia pernah mengonsumsi antidepresan, sempat putus sekolah, dan ada beban psikologis. Selama 6 bulan terakhir, ia mulai mengeluhkan nyeri perut yang samar. Sering merasa kembung, cepat kenyang setelah makan sedikit, dan kadang muntah setelah makan. Tidak ada demam, tidak ada perdarahan. Hanya rasa penuh dan tidak nyaman yang terus muncul. Pemeriksaan awal tidak menunjukkan kelainan berat. Namun kondisi klinisnya secara perlahan memburuk. Akhirnya, dokter menganjurkan CT scan untuk mencari penyebabnya. Perhatikan potongan aksial ini. Corong pandang horizontal melewati lambung. Di sini tampak massa padat, heterogen, mengisi hampir seluruh lumen lambung. Di dalam massa, terlihat area bercak-bercak udara dan debris, atau mottled gas debris pattern khas Trichobezoar. Dinding lambung terlihat tipis dan terdistensi, dan lambung tampak membesar karena volume massa di dalamnya. Sekarang, alihkan pandangan ke potongan koronal. Di sini kita bisa melihat lebih jelas bentuk ekor jika ada massa dari lambung terus memanjang melewati pilorus dan masuk ke duodenum atau usus halus. Thalamus extension ini menandakan bahwa rambut bukan hanya terkumpul di lambung, tetapi telah berkelana jauh ke usus kecil. Pada kasus kedua, seorang remaja perempuan dengan nyeri perut dan muntah berulang. Lalu keluhan makin berat, akhirnya dilakukan CT scan. Perhatikan potongan aksial ini, kita melihat lumen lambung yang terisi oleh massa intragastrik padat. Massa tersebut tampak heterogen, dengan area-area yang lebih gelap dan lebih terang, menunjukkan kombinasi bahan padat, lendir, udara, dan debris. Itu adalah pola mottled gas debris yang sangat khas untuk bezoar. Sekarang, kita geser ke potongan koronal. Di sini jelas terlihat massa intragastrik yang besar, dan lebih jauh, massa itu melanjutkan bentuknya ke segmen usus halus, tepat pada jejunum. Ini menunjukkan bahwa bagian dari rambut massa tidak hanya menetap di lambung, tapi telah turun ke usus kecil. Ujung massa di jejunum ini berada dekat dinding usus, dan karena gesekan terus-menerus, telah menyebabkan ulcerasi pada mukosa usus kecil, sebagaimana dilaporkan di kasus ini. Karena massanya besar dan sudah menyebabkan ulcerasi usus, pengangkatan dengan endoskopi tidak memungkinkan, sehingga dilakukan laparotomi. Di sini kita melihat rambut massa besar yang diangkat utuh dari lambung dan usus. Bentuknya padat, berlapis, dengan fragmen rambut dan lendir, persis seperti massa yang terlihat di CT. Kasus ketiga melibatkan seorang remaja perempuan yang datang dengan keluhan tidak biasa, yaitu perut kiri atas tampak membesar, disertai anemia dan trombositosis. Semua tanda awal mengarah pada dugaan splenomegaly atau pembesaran limpa yang sering terjadi pada penyakit darah. Namun, hasil ultrasound menunjukkan limpa yang normal. Ketidakcocokan inilah yang akhirnya mengarah pada pemeriksaan CT. Pada CT koronal terlihat lambung yang sangat distended, terisi penuh oleh massa Trichobezoar berukuran besar. Ini bukan pembesaran limpa, melainkan lambung yang terdorong keluar oleh bezoar raksasa hingga mendesak organ-organ di sekitarnya.
Pada potongan koronal ini, atau lebih tepatnya potongan oblik yang mengikuti jalur usus kecil, kita dapat melihat dengan jelas massa bezoar yang telah berpindah ke jejunum. Massa ini tampak sebagai struktur padat, berpermukaan tidak rata, dengan pola campuran densitas yang sama, seperti di lambung, heterogen, dengan area-area udara kecil yang terperangkap di dalamnya. Pada potongan sagital terlihat bagaimana bezoar menekan dan mendorong limpa ke posterior. Dari pemeriksaan fisik, massa ini terasa seperti limpa yang membesar, sehingga diagnosis awal menyesatkan. Kasus ini menunjukkan bagaimana trichobezoar raksasa dapat meniru penyakit lain. Saat operasi, dokter menemukan 2 bezoar, satu di lambung sepanjang 22 cm, dan satu lagi di jejunum sepanjang 10 cm. 2 lokasi berbeda, 2 sumber gejala, dan 2 alasan mengapa kasus ini begitu membingungkan secara klinis. Di balik setiap kasus trichobezoar, sering terdapat perilaku yang tidak dilakukan secara sadar untuk menyakiti diri, melainkan respons terhadap stres, kecemasan, atau tekanan emosional. Trichotillomania, yaitu kebiasaan menarik rambut, dan trichofagia, yaitu kebiasaan menelan rambut, adalah kondisi yang membutuhkan pemahaman dan dukungan, bukan penghakiman. Perawatan tidak berhenti pada operasi. Evaluasi psikologis, terapi perilaku, dan pendampingan jangka panjang adalah bagian penting agar kondisi ini tidak berulang